Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, yaitu menggunakan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menarik ya teman-teman semuanya, dalam PP 20 tahun 2021 itu mengatur sesuatu yang baru, yaitu kawasan terlantar dan juga tanah terlantar. Kalau peraturan sebelumnya yaitu hanya mengatur tentang tanah terlantar. Menarik untuk disimak, di mana PP 20 tahun 2021 itu dilanjutkan dengan peraturan pelaksananya, yaitu Permen ATR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 mengenai penertiban dan pendayagunaan kawasan terlantar dan tanah terlantar. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud dengan kawasan terlantar dan tanah terlantar? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kawasan terlantar adalah kawasan non-kawasan hutan ya, APL, area penggunaan lain yang belum dilekati hak atas tanah, yang telah memiliki izin, konsesi, perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan. Nah, sedangkan tanah terlantar yaitu adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara. Nah, tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar ya, sudah bersertifikat atau belum, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara menjadi objek penertiban tanah terlantar. Nah, di sini penekanannya tanah-tanah yang sudah punya hak ya, apapun jenisnya ya, hak milik ya, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, nah, ataupun tanah yang belum punya hak, belum bersertifikat, masih hanya alas hak atau dasar perolehan atas tanahnya. Itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, tidak dipergunakan, tidak diusahakan, nah itu bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar atau bisa kena kategori tanah terlantar. Nah, teman-teman semuanya, objek penertiban kawasan terlantar sekarang ya, kalau tadi tanah terlantar, sekarang kawasan terlantar itu objeknya apa aja. Nah, ini diatur dalam pasal 6 ya, PP 20 tahun 2021. Nah, ya, objek penertiban kawasan terlantar yaitu yang pertama kawasan pertambangan, yang kedua kawasan perkebunan, yang ketiga kawasan industri, yang keempat kawasan pariwisata, yang kelima kawasan perumahan, permukiman skala besar atau terpadu, lalu yang keenam kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Nah, itu objek dari kawasan terlantar. Lalu, apa sih objek penertiban tanah terlantar? Nah, di sini
Objek penertiban tanah terlantar meliputi yang pertama tanah hak milik, yang kedua tanah hak guna bangunan, yang ketiga tanah hak guna usaha, yang keempat tanah hak pakai, yang kelima tanah hak pengelolaan, dan yang keenam ya jangan santai-santai, tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT. Jadi masih dasar penguasaan atas tanah ya, bisa jadi surat keterangan jual beli ya, akta jual beli yang lama, surat pengalian penguasaan atas tanah, SKT ya yang belum bersertifikat, atau nama apapun yang lainnya. Nah, itu juga bisa dijadikan objek penertiban tanah terlantar. Jadi nggak hanya HM, HGB, HGU, hak pakai, HPL aja. Nah, lalu di sini saya jelaskan ya DPAT ya, dasar perolehan atas tanah itu. Nah, ini contohnya akta jual beli atas tanah yang sudah bersertifikat. Nah, ini yang belum dibalik nama. Misalnya teman-teman beli tanah sudah bersertifikat, sudah punya AJB, tapi belum dibalik nama, sertifikatnya masih atas nama orang lain, diterlantarkan pula, tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dipelihara. Nah, hati-hati, bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar. Yang kedua, akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya. Yang ketiga, surat izin menghuni, lalu risalah lelang, lalu keputusan pelepasan kawasan hutan, yang terakhir bukti penguasaan lainnya seperti yang saya bilang tadi dari pejabat yang berwenang, surat pengalian hak, surat keterangan jual beli atas tanah yang sah dengan nama apapun itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih kriteria penertiban tanah terlantar? Nah, dalam pasal 7 ini dijelaskan ya, tanah hak milik. Nah, ini tanah sertifikat hak milik menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara. Sehingga ingat ya, kalau hak milik, ini ya kriterianya. Yang pertama, sudah dikuasai oleh masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan. Nah, ini banyak ini terjadi ya di lapangan, terutama di daerah luar Jawa, daerah yang kota-kotanya sedang berkembang. Yang kedua, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Misalnya hubungan hukumnya apa? Mereka menguasai selama 20 tahun ternyata menjadi sewa menyewa atau izin menggarap. Nah, ini nggak ada. Nah, sudah dikuasai secara masif ya oleh pihak lain. Terus yang ketiga, fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Nah, selanjutnya masih dalam objek penertiban tanah terlantar. Nah, ini untuk hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkan haknya. Nah, ingat ya teman-teman yang punya HGB, hak pakai, HPL ya, dicek tahun berapa diterbitkan ya, itu harus segera diusahakan, digunakan, dimanfaatkan. Karena kalau tidak digunakan, tidak dimanfaatkan ya, tidak diusahakan sejak 2 tahun diterbitkan, maka bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar. Nah, lalu yang berikutnya, tanah hak guna usaha ya, ini tanah HGU menjadi objek penertiban tanah terlantar
jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkan haknya. Nah, ini teman-teman semuanya ya, tanah HGB, ya, hak pakai, HPL, HGU. Nah, ini kalau dalam BPN namanya tanah bersertifikat yang bersifat tematik, ya, berjangka waktu. Nah, ini diberikan kesempatan sejak 2 tahun diterbitkan harus diusahakan, dimanfaatkan, ya, digunakan dan dipelihara tanahnya. Tentunya dengan apa? Sesuai sifat peruntukan pemberian hak atas tanahnya. Kalau dia diberikan sebagai HGU, berarti untuk usaha pertanian segera dilakukan, usaha-usaha pertaniannya. Misal untuk kebun sawit, kebun coklat, ya, ataupun kebun merica, kebun karet, nah, atau usaha pertanian yang lainnya. Kalau tidak, nanti bisa dijadikan target objek penertiban tanah terlantar. Nah, lalu yang berikutnya, tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun tidak diterbitkan dasar penguasaan atas tanah tersebut. Jadi teman-teman kalau beli tanah, ya, himbauan dari aturan ini harus diusahakan, dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dipelihara biar tanah tersebut efektif. Nah, itu sudah amanat dari peraturan ini, dan itu juga ada dalam peraturan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU PA. Nah, teman-teman semuanya, saat ini banyak, ya, tanah-tanah terlantar, ya, tanah-tanah yang tidak dipergunakan, ya, biasanya adalah tanah yang memiliki sertifikat yang berjangka waktu. Banyak, ya. Nah, ayo segera dilakukan pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, ya, tanah tersebut biar tidak dijadikan objek tanah terlantar. Nah, oke, teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sambung ke sesi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendra Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.